Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya dari Nugroho, saya dari kelas MKB 2A NIM 2200664. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang sorting, yakni bucket sorting. Pertama saya akan share screen dulu untuk videonya atau mungkin untuk PPT-nya. Oke, ini kita akan eh, menjelaskan gitu apa sih sorting itu sendiri gitu. Nah, sorting itu adalah cara atau kode atau fungsi untuk mengurutkan data yang terrandomisasi atau terrandomize untuk menjadi satu data ukuran yang terurut itu sendiri dalam menggunakan kode program. Nah, jadi sekarang itu saya mendapatkan list yaitu bucket sort. Kenapa bucket sort? Karena bucket sort adalah suatu sorting di mana nantinya data-data tersebut yang terrandomize itu akan kita masukkan ke dalam suatu keranjang-keranjang atau bucket yang nantinya akan diurutkan sesuai dengan panjangnya range dari per bucket itu sendiri gitu. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya saya akan menggunakan kode atau program implementasinya gitu dari bucket sort itu sendiri. Jadi untuk bucket sort itu sendiri, saya ingin menjelaskan di sini bahwa di sini itu terdapat terdapat data-data yang sudah terrandomize. Nah, setelah data-data yang terrandomize, kita akan menggunakan uh, data tersebut untuk kita masukkan ya, atau kita urutkan, atau kita masukkan ke dalam list yang sudah range ini. Ada 0 sama 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15, 15 sampai 20, dan lain-lain. Tapi sebelum kita menguraikan ini semua, kita harus membuat dulu bucketnya itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita akan masukkan nih nilai dari bucket sortnya itu sendiri. Nah, kita akan masukkan ya dari 0 sampai 5. Yang di sini datanya ada apa aja? Cuma ada satu doang. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Lalu 5 sampai 10 di sini pertama kita masukkan 9 dan kita masukkan 8 karena di sini kita harus memasukkan angka-angka yang sudah berurut terlebih dahulu gitu, dan yang sudah terurut dalam soal. Nah, kita masukkan lagi untuk 10 sampai 15 kita ambil range 11, 13, 12. Nah, habis itu kita masukkan lagi ke range 15 sampai 20. Nah, range 15 sampai 20 itu kita masukkan juga nilai 17 maupun 19. Oke, selanjutnya kita akan masukkan lagi untuk angka 24, 21. Nah, ini untuk sini-sini. Nah, jadi kan ini belum kerurut nih. Nah, jadi setelah belum terurut ini, kita akan mengurutkan gitu, akan kita sorting gitu ke dalam sesuai dengan urutan sendiri. Oke, karena ini satunya cuma satu angka doang, jadi kita tidak usah urutkan. Nanti kita urutkan kebalik, karena ini tadi 98 dengan urutan seperti ini. Lalu kita akan yang range ini juga seperti sama. Ini tetap dan ini juga tetap. Oke, setelah kita sorting, kita akan getter atau kita akan gabungkan dari sortingnya itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan kode program Python yang akan kita gunakan untuk mengetahui eh, apakah kode program ini bisa berjalan atau tidak gitu. Oke, pertama-tama kita akan menjalankan, sebentar kita hapus dulu ininya. Oh, sebelum itu kita aku mau ngejelasin dulu bahwa eh, di sini itu akan ada kompleksitas waktu untuk dari segi eh, apa namanya, segi dari bucket sorting ini. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang kompleksitas ruang atau waktu dalam bucket sort ini. Nah, kompleksitas waktu atau ruang ini dalam ASIC Big O ini termasuk dalam ON. Kenapa ON? Karena N-nya itu ke dalam jumlah array yang jumlah input dalam elemen atau input dalam array-nya itu lebih sederhana, lebih baik, lebih sedikit daripada yang lainnya, maka dia bisa disebut dengan ON dengan sederhana mungkin. Lalu di sini ada tulisan tambah K. Nah, tambah K itu apa? K itu adalah jumlah bucket. Jadi karena di sini ada tambahannya, ibaratnya kayak biasanya satu cuma hanya mengurutkan, membolak-balikkan dan lain-lain. Nah, kalau ini tuh kan kita harus memasukkan gitu. Jadi makanya kita harus tambah waktu untuk memasukkan dari ke bucket itu sendiri, atau mungkin ketika dalam bucket itu sendiri kita akan kayak mengurutkan lagi gitu kan setelah bucket ini itu sendiri. Oke, kita masuk aja ke kode programnya itu sendiri. Kode programnya itu sendiri kita akan membuat gitu atau membuat untuk kode program itu sendiri.
Pertama kita akan memanggil fungsi Python itu sendiri, di mana fungsi Python itu adalah kita panggil def. Itu adalah sebutan untuk panggilan untuk itu. Lalu kita panggil namanya bucket sorting, di mana isinya itu sendiri dalam fungsinya itu sendiri ada array dan juga number atau nomor dari bucket itu sendiri. Tuh, number of bucket. Lalu kita akan titik dua, lalu kita akan mengiterasi gitu dari kita akan manggil dengan nilai max dan minimum. Kenapa kita dibutuhkan nilai max dan minimum? Karena nanti ketika ada nilai max dan minimum itu kita akan bisa menentukan range dari masing-masing bucket itu sendiri. Nah, sekarang kita panggil max element sama, sama dengan isinya dalam max dalam jumlah array. Jumlah array. Lalu kita minimum element itu sama dengan min dalam jumlah array. Oke, jadi ini maksud dari max dan min elemen itu sendiri. Lalu kita akan menghitung untuk menghitung nilai range dari isi bucketnya itu sendiri. Maka kita menentukan nilai maksimum dan minimum dari elemen yang kita punya atau kita punya data itu sendiri. Pertama kita panggil aja range sama dengan nilai max dikurang nilai max elemen kurang min elemen lalu kita bagi dari number of bucket atau nomor dari bucketnya itu sendiri. Bucket. Lalu kita simpan, kita menggunakan temp. Lalu selanjutnya kita akan membuat number atau buat bucket-bucket dari yang sesuai dengan jumlah data yang ada gitu. Nah, di sini kita akan masukkan fungsi dari bucket itu, kita masukkan nilai untuk i, di mana i-nya itu dalam range isinya adalah number of bucket, lalu kita titik dua, selanjutnya kita akan temp atau simpan, yang dimana simpan ini kita akan penggabungan dari, kita akan simpan dan juga digabungkan data-datanya itu sendiri dalam bucket number-nya itu sendiri. Kita masukkan nilainya. Wait, nah sekarang kita akan memasukkan insert atau memasukkan elemen di dalam array atau data gitu. Nah, jadi kita akan masukkan di mana untuk nilai i di range, mana range-nya ini untuk kita memasukkan elemen itu kita harus mempunyai panjang array-nya itu sendiri, isinya dari nilai i-nya itu sendiri. Lalu kita akan membuat kode atau fungsi untuk dari bucket fill-nya itu, isi bucketnya itu sendiri kita masukkan di sini dengan menggunakan atau menghitung dari jumlah array nilai dalam i atau indeks i, lalu kita akan menguranginya dengan nilai minimum elemen, lalu kita akan bagi dengan range dikurang integer, kita panggil integer, dan kita masukkan nilai indeks i, di mana dikurang dengan nilai minimum elemen. Minimum elemen dengan nilai minimum elemen, lalu kita akan bagi lagi dengan nilai jumlah atau nilai range-nya itu sendiri gitu. Kita akan bagi dengan nilai range-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi gitu, fungsi dari gimana jika untuk masukkan datanya itu sendiri. Jadi kita masukkan datanya itu sendiri,
kita akan menggunakan if. Jika isi dari bucket fill atau isi dari bucketnya itu sendiri sama dengan 0, indeks sama dengan 0, maka dan juga jika nilai array-nya sama dengan nilai I tidak boleh sama dengan ini. Oke, jadi maksudnya di sini adalah ketika uh, nilai bucket fill sama dengan indeks 0 dan juga nilai array ini sama dengan I, itu tidak boleh array nilai array atau panjang array dalam indeks ini itu sama dengan minimal elemen. Jadi kita nggak boleh kayak mengambil dalam minimal elemen gitu. Nilainya itu sendiri dalam bucket sort kayak nggak boleh ambil nilai serendah-rendahnya gitu karena akan mempengaruhi dalam pemasukan listnya itu sendiri karena kan listnya dimulai dari angka 0 gitu. Jadi nggak boleh. Makanya selanjutnya kita akan masukkan tentang kita akan menyimpan nih, menyimpan dari temp kita masukkan integer untuk dari nilai array I atau nilai array di indeks I kita kurang dari minimum elemen lalu kita akan bagi dengan range lalu kita kurang 1. Nah, maksudnya ini apa? Jadi kita akan menyimpan nilai array yang di mana array itu tersebut dikurang dengan elemen untuk yang dalam sesuai dengan fungsi dari bucket fill-nya itu sendiri. Lalu kita akan kurang 1. Kenapa kita kurang 1? Karena akan terus pengurangan kan setiap dari bucketnya itu sendiri gitu. Kayak dari 0 sampai 5, 5 sampai itu kan ada pengurangan 1, 1, 1 gitu. Jadi kita akan ketika dia seperti itu maka kita akan menggabungkan nih nilainya gabungkan dengan nilai array yang ada atau nilai array nilai I gitu. Udah habis itu kita akan menggunakan fungsi else. Jadi kalau misalnya hal ini tidak berjalan atau jika bucket fill-nya tidak sama dengan 0 atau mungkin tidak atau sama dengan elemen maka kita akan menggunakan penyimpanan atau temp dari kita masukkan integer dulu nilai fungsi integer kita masukkan array I. Nah, ini tuh array-nya kita kurang minimum elemen lagi. Minimum elemen, maka kita bakal bagi dengan range. Lalu kita akan gabungkan gitu. Kalau misalnya ternyata nilainya 2 dari itu, maka kita akan append atau digabungkan gitu. Appendix untuk ternilai array-nya itu sendiri. Dengan nilai I. Oke. Dan sama dengan nilai I. Oke, jadi kita sekarang setelah kita mengisi bucketnya, kita akan sorting di dalam bucketnya itu sendiri. Kita akan sorting di mana rumusnya adalah for nilai jika nilai I atau for nilai I di dalam range, kita akan bentuknya dalam bentuk panjang range, panjang array yang sudah disimpan gitu di temp tadi yang sudah di temp. Lalu kita akan memanggil fungsi lagi yaitu if length m i dengan 0. Oke, jadi maksudnya di sini adalah ketika ada ini nilai range yang sepanjang temat penyimpanan dari array-nya dan juga elemen penghitungannya, lalu kita akan membuat rumus itu ketika misalnya length time-nya itu setidak sama dengan 0, maka kita akan mensorting gitu. Jadi kayak jika tidak berurutan dari 0, maka kita akan sorting gitu. Jadi kayak dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi tidak boleh di bawah dari 0 itu sendiri.
Lanjut sekarang, tadi kan seperti saya bilang di bucket itu sendiri kita akan menggather, mendsatukan dari data-data yang sudah terurutkan gitu. Lalu dengan kita masukkan nilai K, kayak seperti saya bilang tadi untuk nilai bucketnya itu sendiri, di mana kita masukkan rumus for list dalam tema atau penyimpanan tadi yang sudah kita buat dalam fungsinya. Lalu kita masukkan rumus lagi jika listnya jika listnya kita masukkan array atau nilai array, maka itu harus sama dengan nilai i. Dan kita akan masuk lagi nilai k itu sama dengan k plus 1. Jadi maksudnya di sini k plus 1 itu kita masuk di sini adalah jadi jika nanti ada nilai atau bucketnya itu sini kita akan keluarkan gitu. Jika misalnya list dalam penyimpanan dari bucketnya itu sendiri bersifat nilainya sama dengan i, maka kita akan tambah satu. Tambah itu maksudnya kita akan keluarkan atau kita akan gabungkan gitu. Lalu kita akan masukkan juga nilai-nilainya. Kita masukkan array. Kita masukkan nilai array-nya. Di sini ada 11, 9, 21. Jadi ada berapa? Ada 8, ada 17, ada 19, ada 13, ada 1, 2, 4. Bentar, maaf. 2, 1, 2, 4, 12. Oke. Lalu kita akan bikin juga nih, kita masukkan indeks dari bucketnya. Nomor of bucket. Bucketnya itu kita tentukan sampai dengan 5. Lalu kita akan mensorting bucketnya itu sendiri. Bucket sorting. Masukkan ke bentuk array dan juga number of bucket. Lalu kita print. Print, dimana kayak uh, pengurutan array setelah bucket diurut. Ini adalah nilai array-nya itu sendiri atau result-nya itu sendiri. Oke, setelah array-nya itu sendiri dimasukkan, maka kita akan jalankan gitu. Kita akan jalankan. Oh, ada error sebentar. Di line 5, di line 5 temp. Oh, ini tidak ada sama dengan ya. Terus tentukan sama dengan. Kita tunggu, kita jalankan, kita running. Oh, lagi salahan. 10 if bucket fill sama dengan 0. If bucket fill sama dengan 0, maka dan array i tidak sama dengan minimum element. Minimum element mana sih? Oh ini. Minimum element in range dibagi range min 1. Benar. Range min 1. Lalu kita gabungkan dengan append array dan yang lain. Append array i. Benar. Append array. Nah, range kita masukkan. Untungnya di bucket fill ya. Untuk bucket fill itu sendiri kita masukkan range. Iya benar. Ini ada kesalahan dari uh, ininya mungkin ya. Oke. Oh, line 10. Ini elemen. Oke.
Tadi saya jalan sih ketika saya mengaplikasikannya langsung, tapi di sini ada error. Mungkin ada sesuatu hal, jadi seperti itu pokoknya nanti akan memunculkan dari bucket nilai atau bucketnya sudah di array atau di sorting itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan mengukur gitu, akan mengukur dari segi untuk apa namanya, ukur segi untuk waktu, pembandingan waktu atau running time dengan 1000 data dari instant shot maupun itu yang lainnya. Mungkin eh, karena untuk mempersingkat waktu juga, jadi kita akan, saya tadi sudah membuat kodenya, tinggal kita akan memasukkan, kita akan mengujikan langsung demi menghemat waktu itu sendiri. Kita akan bandingkan. Sebentar, saya punya itunya. Oke. Oke. Sini saya sudah simpan. Oke, saya sudah simpan untuk listnya. Kita akan menghitung waktunya itu sendiri dari bucket sort untuk lebih cepat lagi karena saya sudah mencoba-coba dan tinggal mengurutkan saja. Lalu kita akan masukkan ke dalam ininya. Oke, nah ini sudah terlihat bahwa uh, kita akan mengurutkan, saya memasukkan ini supaya saya mengerti dan paham gitu dengan nilai-nilai yang ada. Lalu pertama kita masukkan waktunya. Nah, waktunya itu sendiri dengan fungsi yaitu import, kita akan mengimport waktunya sendiri. Kita mulai dengan start time dan dikali time itu sendiri, dan kita masukkan kodenya. Lalu responsif. Wait, kita wait saja. Oke, ini sudah jalan. Sudah jalan. Lalu kita import random. Nah, ini dia. Kita akan jalankan. Kita jalankan terlebih dahulu saja untuk mengetahui. Nah, jadi tadi ini adalah kode di mana ketika kita mensorting, kita sebelum diurutkan nilainya ada teracak banget 1000. Lalu kita setelah diurutkan dalam bucket-bucket sendiri akan munculkan hasil gini. Ada juga yang sama, ada yang beda, dan lain-lain. Lalu kita menguji akan waktunya. Waktunya itu adalah 0,055 ini seconds gitu. Dan ini termasuk yang cepat, cukup cepat. Lalu kita akan bandingkan nih dengan running time dari uh, intention shot atau bubble shot itu sendiri. Saya memakai bubble shot untuk membandingkannya. Sebentar. Tadi 0,005. Sekarang kita akan bandingkan nilainya. Oke. Jadi uh, Oke. Sininya karena tadi saya sekaligus memahami. Selanjutnya kita akan membuat nih sorting dari bubble sort, dari kita akan bandingkan gitu kecepatan waktunya, running time itu benar apa salah gitu, apa mungkin kurang apa gimana gitu. Kita akan menguji nih apakah dia akan terbaik atau mungkin belum terbaik nih gitu. Kita akan menguji waktunya itu sendiri. Sebentar, kita akan ngeprint langsung aja dengan yang saya sudah siapkan tadi. Lalu kita import time. Bentar. Oke, kita akan import time. Oke, kita akan merun nih. Kita run bucket sort itu sendiri. Bentar, wah, ini dia. Nah, running time-nya 0,79 dan lain-lain. Jadi kita bisa disimpulkan di sini bahwa untuk nilai dari
bucket short itu sendiri dan kita membandingkan dengan bubble short, nah kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari kecepatan waktunya atau flexibility waktu penjalanan program itu lebih cepat untuk bucket shot itu sendiri. Karena untuk bucket shot ini sendiri, kayak kita akan, lebih mudah gitu. Jadi dari data yang banyak itu sendiri, kita akan masukkan ke dalam bucket, habis itu kita akan, sorting nih, misalnya kayak nilai yang nggak perlu kita akan sorting dari bucket ini sendiri, lalu kita gabungkan gitu langsung. Jadi kayak lebih agak cepat pemrosesan dibandingkan bubble shot kan harus kita swab, kita akan bandingkan dulu nilai ini sama ini, kita akan swab. Kalau misalnya swab gitu kan. Jadi makanya kenapa, lebih cepat waktunya running time-nya dari, bucket shot daripada bubble shot itu sendiri. Nah, untuk mengimplementasian, bucket shot ini eee, dalam apa namanya, dalam pengimplementasiannya itu sendiri, itu terdapat banyak sekali ya, dalam mungkin pengumpulan data dan lain-lain. Di sini gunakan juga untuk dalam, eee, manajerial untuk penghitungan untuk pemasukan lebih kayak list barang dan lain-lain sana, dengan adanya banyak ribuan data, bucket shot ini tuh bisa membawa atau membuat, hal ini bisa terjadi gitu, atau bisa disebutnya kayak Eee, hal ini tuh bisa terlakukan, terlaksana dengan baik dan cepat gitu. Dan juga untuk dari studi literatur lainnya saya juga belum menemukan, saya menemukan, rata-rata lebih ke bubble shot dan insert shot. Jadi untuk bucket shot itu sendiri lebih jarang, tapi untuk dalam, pengimplementasian itu rata-rata digunakan dalam untuk men-sorting hal-hal yang ribuan data banyak, tapi, bisa kita satukan gitu dalam bucket-bucket dengan tulisan sendiri. Jadi kayak ibaratnya memanajemen arsipnya seperti itu. Kalau dari saya seperti itu, lalu, eee, untuk dari kesimpulan dari bucket sort itu sendiri, menurut saya bucket sort ini cukup baik atau cukup, baik dalam menjalankan fleksibilitas waktu, makanya tadi dibilang ON karena sederhana meskipun tadi kodenya banyak, tapi iterasi atau penginputan dalam, array-nya itu sendiri lebih lebih sederhana, lebih sedikit karena kita membuat, datanya, habis itu kita memasukkan datanya, habis itu kita membuat bucket, kita men-sorting bucket-nya itu sendiri, lalu kita akan ada, apa namanya, membuat hal-hal yang di mana hal itu akan kita butuhkan gitu dengan kecepatan waktu yang 0,5 sekian, 0,05 sekian, dan sekarang ke bubble shot 0,7 sekian. Jadi kayak dengan hal ini ditunjukkan bahwa nilai dari bucket-nya itu sendiri sangat berguna gitu, dan juga penerapannya juga gampang untuk dalam segi, eee, logikanya dari kita akan pertama-tama yang tadi saya sudah bilang, lalu untuk dari segi Python-nya itu sendiri, di sini saya merasa, eee, cukup cukup mudah dan cukup mudah dan juga cukup, eee sedikit bingung tadi sebelumnya karena kita bingung untuk menginput 1.000 data dan saya coba untuk, compiler online dan lain-lain karena saya VS Code sedang bermasalah, saya tidak tahu cara gimana dengan menyatukan connect-in Python. Jadi kayak begitu, lanjutnya kita akan, terus saya akhirnya, menggunakan dengan metode input yang seperti tadi, seperti yang kayak itu menggunakan value dan lain-lain. Jadi seperti itu yang saya ketahui dan juga, eee, dari kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, eee, semua itu butuh proses dan semua itu, butuh namanya, hal-hal yang unik gitu. Mungkin, kalau misalnya any question or any correct gitu, misalnya ada yang kurang mengerti, kurang paham, mungkin boleh saja kontak atau mungkin kayak, bantu juga untuk karena ini, namanya juga manusia tidak ada yang salah, tidak ada yang, sempurna, jadi saya butuh bantuannya dan inilah sedikit pemahaman saya tentang bucket shot, kalau misalnya ada kekurangan atau lain-lain itu bisa boleh. Dan juga maaf juga kalau misalnya ada kesalahan dalam, eee, running time atau ketika karena tadi sebelumnya saya sudah mencoba-coba tapi ketika pengimplementasiannya sendiri dalam video itu kadang suka bermacam-macam ya, seperti ada yang error dan lain-lain, itu saya kurang tahu kenapa, saya kurang paham pada sudah itu, jadi kayak nanti akan saya coba untuk ngulik lagi kembali. Lalu, mungkin itu aja sekian, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya.
Dan juga semoga apa yang saya sampaikan bisa diberikan apa ya, pencerahan bahwa kalau misalnya nanti nih ada sorting atau menggunakan data dan lain-lain, kita menggunakan programming atau mungkin menggunakan komputer dan lain-lain, kita bisa menggunakan dari sisi, sorting itu sendiri gitu. Mungkin, sambil, mmm, pertanyaan lain kita akan lanjut dulu untuk, penjelasan gitu, penjelasan dari, eee pengimplementasian dari 1.000 datanya itu sendiri. Oke, mungkin di sini kita akan coba dalam hal, pertama kita berbesar ya, berbesar seperti yang sudah saya ketahui dan kita tahu bersama bahwa kita dengan memasukkan rumus if jika nilai array J lebih besar daripada J+1 atau mungkin J selanjutnya atau nilai indeks selanjutnya, maka itu kita swap gitu, kita akan bandingkan bandingkan bandingkan. Lalu untuk memasukkan nih 1.000 datanya itu sendiri, pemasukan 1.000 tadi itu sendiri kita menggunakan dari import random nih. Import random itu kayak kita kan memasukkan data atau input data random gitu. Dengan pakai sampel di mana range-nya itu dari 1 sampai 1.001, lalu kita selanjutnya kita akan masukkan tuh array atau kita bentuk dalam sebuah array gitu. Nah, tadi untuk dalam segi bucket shot-nya itu sendiri tadi ada perbedaan codingan dalam akan ada perbedaan codingan dalam, eee bubble sort dan bucket sort itu sendiri dalam range-nya ya. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya di sini tadi saya pakai untuk ininya, untuk yang bucket sort-nya itu sendiri tuh. Untuk bucket sort-nya itu sendiri, kita menggunakan nih, kita menggunakan, sama seperti yang tadi sebelum short menggunakan random, picker atau random, number. Nah, nanti kayak pakai kita masukkan nilai array, kita masukkan nomornya itu kita mau apa, kita masukkan nama random dan itu kayak atau range atau kayak memasukkan nilai acak gitulah, radix atau random gitu. Dari di mana nilai I-nya itu range-nya dari 1.000 bisa kita ubah gitu, bisa 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta dan lain-lain. Nah, untuk start time dan lalu setelah itu kita langsung sorted dan lanjut kita pakai sort sendiri gitu. Jadi, eee, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang menarik atau gimana boleh disampaikan juga. Juga kalau misalnya kesalahan dan lain-lain, saya minta maaf. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.